warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Vitadella. Saya dari kelas 12 MIA 1. Di sini saya ingin mempresentasikan materi kedatangan Islam ke Nusantara untuk memenuhi tugas sejarah Indonesia MAN 2 Kota Jambi. Yang pertama, kedatangan Islam ke Nusantara yaitu dipengaruhi oleh adanya hubungan perdagangan Asia kuno yang dilakukan oleh bangsa Cina dan India yang mendorong pedagang-pedagang lain seperti dari Cina, Gujarat, India, dan Persia ikut serta dalam hubungan perdagangan tersebut. Nah, hal itu menyebabkan kota-kota pelabuhan yang berfungsi sebagai tempat transit seperti Indonesia ramai dikunjungi orang, sehingga dapat berkembang menjadi pusat-pusat perdagangan dunia. Lalu, dari hubungan perdagangan tersebut, mereka dapat saling mengenal budaya yang dibawa oleh masing-masing pendatang tadi. Tidak sedikit juga pendatang melakukan pernikahan dengan wanita pribumi, sehingga budaya Islam dan agama Islam dapat dengan mudah tersebarkan di wilayah Indonesia melalui pendekatan budaya masing-masing dari negara tadi. Ada 4 teori yang menyatakan bahwa Islam itu masuk ke Nusantara. Yang pertama, teori Gujarat atau teori India. Teori ini dikemukakan oleh J.P. Schnepel, Snow Horchne, dan J.P. Moquet. Teori ini menyatakan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi dibawa oleh pedagang Islam dari Gujarat, India. Adapun bukti-bukti penguat dari teori Gujarat India ini, yang pertama itu 1. Ditemukan batu nisan Malik al-Saleh, Sultan Samudra Pasai yang meninggal tahun 1297 yang bercorak Gujarat India. Jadi itu adalah salah satu bukti bahwa penguat teori ini adalah yang membawa Islam ke Nusantara adalah orang India. Lalu ada bukti yang kedua, yaitu ditemukan catatan perjalanan Marco Polo, yaitu seorang pedagang yang berasal dari Venesia. Nah, itu bukti yang kedua, penguat bahwa teori ini dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India. Yang kedua, ada teori Persia. Teori ini dikemukakan oleh tokoh Husain Jajadiningrat. Berdasarkan teori ini, berpendapat bahwa yang membawa Islam ke Nusantara itu adalah pedagang dari Persia yang dari perjalanannya itu singgah ke Gujarat sebelum dia pergi ke Nusantara. Jadi, teori ini berpendapat bahwa bangsa Persia lah yang membawa Islam ke Nusantara melalui perjalanannya tadi yang singgah ke Gujarat sebelum ke Indonesia. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu sekitar abad ke-13 Masehi. Adapun bukti-bukti dari penguat teori Persia ini, yang pertama itu upacara Tabot, yaitu upacara memperingati meninggalnya Imam Husain Ali cucu Nabi Muhammad SAW di Bengkulu dan Sumatera Barat, atau yang lebih kita kenal dengan Tabui. Setiap tanggal 10 Muharram atau 1 Asyura, upacara ini juga ritual dilakukan di Persia. Lalu bukti yang kedua, ada kesamaan antara ajaran Sufi yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dan Sufi Iran beraliran Al-Halaj. Yang ketiga, ada teori Mekah. Teori Mekah ini didukung oleh tokoh Haji Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan Buya Hamka. Menurut pendapat teori ini, Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh para pedagang Arab. Berdasarkan teori ini, menurutnya bahwa Islam itu masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Adapun bukti-bukti penguat dari teori Mekah ini, yang pertama ditemukan pemukiman warga Islam tahun 674 di Barus, pantai sebelah barat Sumatera. Lalu bukti yang kedua,
Islam yang berkembang di Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, mazhab besar di Mesir dan di Mekah, sedangkan Gujarat menganut mazhab Hanafi. Lalu bukti yang ketiga ada Sultan-Sultan Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar yang pada saat itu lazim dipakai di Mesir. Lalu bukti yang keempat ada ditemukan makam wanita di Gresik, Jawa Timur, Fatimah binti Maimun tahun 1082. Lalu bukti yang keempat ada makam Islam di Troloyo, wilayah Majapahit, dan Trowulan, wilayah Jawa Timur, menggunakan tahun Saka dengan angka Jawa kuno. Oke, next. Teori yang terakhir ada teori Cina. Teori ini didukung oleh tokoh Sumanto Al-Qurtubi. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara itu dibawa oleh perantau Cina. Teori ini menyatakan juga bahwa Islam itu masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 Masehi. Bukti-bukti penguat dari teori Cina ini, yang pertama, ditemukan masjid tua berarsitektur Tiongkok yang didirikan oleh komunitas Cina di berbagai tempat di Pulau Jawa. Lalu ada bukti yang kedua, yaitu pelabuhan penting pada abad ke-15 Gresik. Menurut catatan Cina, diduduki pertama-tama oleh pelaut dan pedagang Cina. Itulah bukti-bukti penguat dari teori Cina tadi. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan media penyebaran Islam. Medianya itu sangat banyak, di antara lain seperti melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, politik, tasawuf, dan kesenian. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang perdagangan. Oke, perdagangan dimulai pada abad ke-7 Masehi yang melibatkan pedagang-pedagang Arab, Persia, India, dan Cina. Proses ini sangat menguntungkan karena sebab dilaksanakan pada saat mereka berdagang, mereka sembari menyebarkan agama Islam, yaitu melalui interaksi mereka dengan pembeli dan penjual. Jadi, pada saat itu mereka melakukan dua sekaligus keuntungan. Mereka berdagang dan mereka bisa menyebarkan agama Islam. Karena itulah agama Islam semakin mudah tersebar ke seluruh Nusantara melalui jalur perdagangan. Jalur yang kedua adalah perkawinan. Nah, perkawinan ini yaitu seperti para pedagang mulai membentuk berkeluarga dengan penduduk lokal atau pribumi, yaitu mereka melakukan perkawinan untuk menghasilkan sebuah keturunan, yaitu mereka akan membentuk sebuah keluarga muslim. Jadi dengan mudah mereka menyebarluaskan ajaran agama Islam melalui perkawinan. Salah satu contohnya seperti Raden Rahmat atau lebih kita kenal dengan Sunan Ampel yang menikahi Nyai Manila. Untuk itu, jalur perdagangan juga sangat mudah dilakukan pada saat itu untuk menyebarkan Islam ke Nusantara. Lalu yang ketiga ada pendidikan. Nah, pendidikan ini sangatlah penting karena pada saat itu para tokoh Islam mendirikan madrasah-madrasah, pondok pesantren untuk digunakan santri-santri. Mengapa? Karena santri-santri itulah yang menjadi bibit nanti untuk menyebarkan luas ajaran agama Islam. Jadi, cikal bakal dari Islam itu di pendidikan tadi dibentuk. Santri-santri yang diajarkan ajaran agama Islam diharapkan bisa menyebarluaskan ajaran yang sudah dipelajarinya di pesantren tadi. Yang selanjutnya ada di jalur politik. Nah, apa itu jalur politik? Jalur politik itu pada saat itu seperti ketika seseorang raja memeluk agama Islam, otomatis rakyatnya pasti mengikut rajanya. Jadi tujuan utama mengajak Islam itu pertama ajak rajanya dahulu, karena otomatis jika rajanya sudah memeluk agama Islam, rakyatnya akan ikut ke rajanya. Jadi pada saat itu cara yang sangat bisa dilakukan di jalur politik yaitu mengajak rajanya dulu memeluk agama Islam, karena agar memudahkan penyebaran ajaran agama Islam sehingga agamanya semakin meluas. Selanjutnya ada jalur dari tasawuf.
Tasawuf merupakan ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh ridhonya. Bukti-bukti mengenai hal ini dapat kita ketahui dari sejarah Banten, Babat, Tanah Jawa, dan hikayat raja-raja Pasai. Yang terakhir ada di jalur kesenian. Nah, kesenian ini seperti islamisasi melalui bidang seni dan budaya dapat dilakukan melalui beberapa cara pada saat itu. Seperti ada dari seni bangunan, seni pahat atau ukir, seni tari, musik, dan seni sastra. Sebaran yang paling terkenal adalah melalui kesenian menggunakan wayang. Pada saat itu, Sunan Kalijaga menggunakan wayang sebagai media dakwahnya menyebarkan agama Islam. Karena dia melakukan wayang itu adalah satu bentuk kesenian dari Indonesia, yaitu dia mempertunjukkan wayang di tengah masyarakat. Masyarakat tidak perlu membayar untuk menonton kesenian tadi, tetapi cukup masyarakat itu menyebutkan 2 kalimat syahadat untuk membayar pertontonan tadi. Jadi itu adalah strategi dakwah dari Sunan Kalijaga tadi menggunakan kesenian wayang. Adapun bukti-bukti masuknya Islam ke Indonesia berdasarkan 5 pulau. Yang pertama di Pulau Sumatera ditemukan berita Cina zaman Tang, berita Marco Polo, berita Tom Pairos, ditemukan nisan kubur Sultan Malik As-Saleh, dan berita dari Ibnu Batullah. Di Pulau Jawa ditemukan batu nisan Fatimah binti Maimun, makam Syekh Maulana Malik Ibrahim, nisan kubur situs Troloyo dan Trowulan, berita Mauhan, dan berita Tom Pairos. Di Pulau Kalimantan ditemukan hikayat Banjar dan hikayat Kutai. Di Maluku ditemukan Tomo Pairos dan juga Antonio Galvao dan hikayat Tanah Itu. Di Pulau Sulawesi ditemukan Tomo Pires dan hikayat Kutai. Itu adalah bukti-bukti masuknya Islam ke Indonesia berdasarkan di 5 pulau. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.